sepergelangan kaki. Katakan sepergelangan kaki. Kalau air masih sepergelangan kaki, saudara-saudara, ya, kita masih bisa bebas berjalan, saudara-saudara. Kalau air masih setinggi sepergelangan kaki, kita masih bisa berlari. Jadi kita masih bisa lihat, saudara-saudara. Makanya saya nggak usah shooting saya, biasanya letakkan di situ. Karena shooting itu nanya dua orang yang mendengar di situ, saudara-saudara. Padahal banyak jemaat yang tidak ikut ibadah, tapi hanya dua orang yang stream. Tolong ingatkan suami-suami menanti yang nggak ibadah itu, ya. Kalau dia masih mau dikembangkan, kalau memang takut beribadah, suruh dia ikut live stream, ya. Sekalipun online itu hanya mendukung ibadah offline, ini tidak offline, ya. Sama dengan orang punya istri, punya suami, ya. Suami istri kalau hanya online, ya, screen to screen, layar ke layar bertemu. Halo papi, I love you. Jadi layar itu aja yang belum diciumnya kan. Harus face to face. Ya, Ibu Amora ya, harus face to face. Kalau punya suami, ya, suaminya di Amerika, suami istrinya di California, ya, suaminya di Lino, saudara-saudara, ya. Ya, maksud saya hanya untuk mendukung saja itu ibadah online. Ya, karena ternyata saya pun sering mengikuti ibadah online, tidur-tidurnya saya dirancang. Tapi nonton itu pendeta udah capek, 2 jam dia foto, gua tentang aja itu. Ya, menikmatilah. Ya, kalau dari bawah suaranya menikmati. Ya. Itu hanya mendukung. Ya. Ketemu Tuhan gak online nanti. Pak Jim online ketemu kita ya. Kita akan ketemu di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Gak boleh online. Online takut Tuhan. Yang mau online ketemu Tuhan terserah. Tapi di sana harus face to face. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasihmu. Ya, itu jadi harus face to face. Nggak boleh screen to screen. Ya, itu hanya mendukung karena memang kita kemarin dibatasi, tidak diperbolehkan, ya. Jadi bingung deh saya kalau nggak antusias semua, ya. Yang di rumah Bapak Ibu saya sapa, kita ketemu Tuhan face to face. Kalau online itu anak milenial yang tidak bertobat, selalu online terus, nggak pernah dia face to face dengan Tuhan. Ya, kita masuk kepada firman Tuhan, terganggu kita dengan itu. Kekristenan sepergelangan kaki. Dia masih liar, dia masih kemana dia mau, sesuka hati. Sepergelangan kaki, kalau dia mau ke gereja ya, kalau dia mau pergi kemana ya, masih bebas. Jadi yang pertama, jangan kita menjadi Kristen anak Tuhan yang liar. Katakan liar. Liar. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak.
sesuka hatimu. Tapi ke rumah Tuhan kau tidak pernah seperti orang yang kelaparan, kehausan mencari air dan makanan. Masih diam. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, kaki aja dulu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Pendeta, gua kan udah 3 bulan di rumah gak kemana-mana. Itu yang kemarin-kemarin itu karena memang Tuhan paksa kau di rumah supaya kau lebih banyak berlutut berdoa di kaki Tuhan dengan COVID-19. Kalau enggak, kau sudah keluyuran sampai lupa kau datang menghadap dan bersyukur, mempersembahkan apa yang kau terima dan mau kembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan beri kepadamu. Kalau enggak, kau habis semua. Tak ingat siapa pemberi. Nah, mulai kena kan? Kalau yang merasa kena itu berarti dia masih lihat. Loh, kita kan harus ditembak. Kalau nggak ngapain kita di sini? Namanya sidang jemaat. Di sidang ini jemaat karena bermasalah. Lihat nih. Apalagi mana udah di musim COVID masih lihat. Harusnya dengan fluid COVID ini berhenti, jangan lihat. Akhirnya Anda tersadar dan bertobat. Tapi saya pesimis lewat COVID-19 orang akan bertobat. Saya optimis kalau dia buka hati dengan firman itu bekerja di dalam hatinya, diberantas oleh Roh Kudus. Diambilnya batu-batu itu, kekerasan hati itu diakui, Tuhan bedah. Saya percaya firman bisa mengubah orang. Maka yang ketiga dari itu, sengaja atau tidak sengaja, itu berat untuk dibedah. Ya, karena di hadapan Tuhanlah kita dibedah. Kenapa Bapak Ibu? Karena beritakan firman Tuhan siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, kita harus beritakan firman. Sebaliknya, baik atau tidak baik waktunya, kita harus dengar firman. Terutama untuk Tuhan. Maka itulah yang menguatkan kita. Maka firman itulah yang membedah, mengoperasi. Firman itulah yang menyembuhkan kita. Firman itulah yang memampukan kita. Ya, makanya bagus juga suami istri itu sama-sama bertobat supaya tidak timpang jalannya. Tapi kalau satu ke timur, satu ke barat, satu ke ibadah, satu ibadah, itu agak berat berbulan-bulan. Betul? Agak berat. Kau harus tuntun dia. Apalagi dia orang muda agak lumpuh imannya. Mau nggak mau kau harus seret. Kekuatan harus lebih lagi untuk menang. Makanya selama ini gembala push terus supaya sehat-sehat jemaat, jadi enak membuat baik. Sekarang ada rebutan juga membuat baik karena ya oleh COVID ini jadi banyak yang hampir lemah iman, ya karena kurang asupan gizi firman Tuhan. Kalau baca sendiri sih bisa baca, tapi harus ada yang menerjemahkan, memberi pengertian melalui firman dan hamba Tuhan dan oleh Roh Kudus. Kalau sekedar hanya baca Quran itu dampaknya kecil. Paling kita ingat dimulai di Topa di Batam, langit bertahan luar kepala kita. Tapi kita tidak punya kekuatan yang dimiliki firman itu. Jadi di sini ketika diukur
masih sepergelangan kaki. Makanya orang di dalam Matius 22 ayat 13 itu yang tidak pakai pakaian pesta. Raja itu berkata, "Hei kawan, bagaimana caranya kau bisa masuk di sini?" Matius 22. Ya, makanya dengar ayat yang ke-13. Ya. Ini orang tidak berpakaian pesta. Lalu kata raja itu kemudian membawa banyak ikat laki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Raja itu suruh ikat kaki dan tangan yang tidak pakai pakaian pesta tadi. Katakan diikat kaki, dicampakkan ke neraka. Jadi Bapak Ibu, kalau kaki Bapak Ibu masih liar, nanti Tuhan akan suruh ikat, campakkan ke neraka. Ayo mulai cek ingat-ingat dulu. 1 tahun ini, oh belum ya, karena udah Januari, udah Covid, udah agak sedikit pergerakan kaki kan. Sebelumnya aku lihat, sebelumnya aku masih sesuka hatiku, karena pengaruh air sepergelangan kaki masih bisa aku sesuka hati. Gua melakukan itu firman yang disampaikan pendeta itu mah terserah gua. Masih lihat, makanya ikatlah kaki. Hati-hati. Kalau masih tidak mau dipimpin Tuhan, dalam Roma pasal 8:14, kalau memang kita anak Tuhan, kita wajib menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Katakan dipimpin Roh Allah. Bukan dipimpin roh kemanusiaan kita, ego kita. Harus betul. Tunduk. Bahkan Paulus dikatakan, aku sudah menjadi tawanan roh. Katakan tawanan. Searching dalam kitab tulisan Paulus ada tawanan roh. Ya, tawanan. Namanya ditawan, tidak bisa melawan. Suruh buka baju, buka. Suruh buka celana, hanya tinggal pakai celana kecil. Angkat tangan ke atas, di bawah, di belakang kepala. Itu namanya tawanan. Ya, tawanan nggak boleh lihat. Ya, tawanan roh. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kaki diikat. Makanya dalam Markus 9 ayat 45, kita baca bersama-sama. Ayo, Bapak Ibu. Tak mau kan? Nggak punya kaki kan? Ayo jawab dulu. Ini Tuhan mengasihi saudara, walaupun saya sepertinya agak suaranya begitu seperti mau apa gitu kan, tapi sebenarnya maksudnya supaya kita ini berguna bagi kita. 2, 3. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, 2, 3. Kakimu ganti jadi kakiku. Jadi sekarang saudara yang berberkah dengan firman. 2, 3. Dan jika kakiku menyesatkan aku, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup yang kekal dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Ibu-ibu, aduh ibu, kaki mana yang selama ini ya? Loh, coba kalau ibu berangkat, biasanya kaki mana yang lebih dulu untuk melangkah? Jarang orang kaki kiri kan? Hampir sama semua kaki kanan. Hati-hati ya. Kanan itu biasanya lebih kuat daripada kiri kan? Lebih kuat
kedagingannya. Jadi kuat, ya, prinsipnya daripada firman Tuhan. Ya. Mana yang penting kakimu lebih kuat kiri apa kanan? Kanan. Kalau tangan, kanan. Tapi ada juga yang kidal katanya kan, ya, itu terserah kita nggak bahas itu. Ini secara mayoriti aja, ya. Saudara dikasih Tuhan dipenggal daripada dua-duanya masuk neraka. Kayaknya saudara kurang serius dengar ini. Nanti biasanya serius kalau udah di depan mana kan? Itu orang sampai ngomong katanya. Benarnya lumayan dipotong dalam Matius 3 ayat 10. Dipotong ternyata. Lalu kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, kapak pasti, katakan pasti ditebang. Ini kalau Tuhan nggak ngomong, nggak ada yang boleh membatalkan apa. Pasti. Ayo, pakai kaki kita melayani Tuhan. Bilang dulu kiri kanan. Sekarang kita pakai kaki kita melayani Tuhan. Efesus 6 ayat 15. Janganlah orang kotegor sekarang bilang, kaki, sekarang kau melangkah melayani Tuhan. 2, 3. Kakimu berkasutkan kerelaan. Kaki ada kerelaan untuk memberitakan Injil, memberitakan Yesus, melayani Tuhan. Kaki ini tidak terpaksa, tapi dengan kerelaan. Amin. Itu Kristen yang dipimpin oleh Roh. Tapi kalau masih liar, bukan terpaksa tapi dengan sukarela, bersama-sama kerjakanlah kasih Allah. Lo tadi malam suruh pemuda rapikan kursi, semua pada pulang, hanya beberapa. Makanya ini tidak dipilih, ya. Ya nggak mungkin saya yang semua. Ya. Saya prioritaskan kepada makanan firman Tuhan. Ya. Jadi pemuda-pemudi, kau masih strong, kau dekat gereja, rumah. Nah, yang jauh dari gereja berbeda dengan mereka. Kau yang sebenarnya yang jauh dari gereja, supaya gereja itu bisa dipermalukan nanti di hadirat Tuhan. Kalau yang mereka isi, emang udah kebal mereka, bapak, ibu, buahnya udah biarin aja lah. Makanya saudara yang jauh-jauh ini dalam senang kali pun aku. Kata aja coba ya, nanti terohong. Ya kalau saudara nggak disampaikan isian, lu yang masih liar, yang mantan, yang udah sekolah kita, pastinya lebih banyak, ya, untuk menyampaikan kepada yang belum supaya mereka juga bisa bekerja. Apalagi mantan pekerja yang langsung pulang, kan mantan pekerja itu udah tahu, ya langsung pulang. Justru dia masih banyak di sini, karena semua dia sudah kuasai di sudut-sudut mana. Yang mau tersinggunglah. Mana tahu nanti sudah bulan 12 Tuhan Yesus datang terjadi prison system, bulan mana tahu nanti bulan 12 Tuhan datang, kan nggak jadi prison system kan, karena uangnya kan tidak terkumpul gara-gara COVID kan. Yang penting saya sudah menyampaikan Tuhan. Kemarin itu udah buat program itu malah 2 tahun yang lalu. Banyaklah alasan kan.
Saudara jangan marah ya. Kalau marah saudara, Anda akan kecewa pulang dari sini. Bagaimana Pak nggak marah ditembaki terus? Itu karena Tuhan sayang sama kamu. Sebenarnya bukan firman Tuhan yang keras, sebenarnya hatimu yang keras. Hatimu itu bagaikan benih yang ditaruh di tanah yang berbatu-batu, tidak tumbuh. Dan yang mendengar firman yang hatinya membatu, itu dalam Matius pasal 13 dia akan murtad. Dan orang yang murtad itu akan jadi antikris. Hati-hati. Makanya jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Jangan lihat. Katakan jangan lihat. Harus bisa kalau dia domba harus bisa dipluit sama gembala. Bu, jangan lihat. Nanti manuda. Nanti masuk di kebun orang. Saya dulu waktu masih di bangku sekolah, kerjaan saya jadi mengembala. Jadi kalau kerbau saya itu mau makan tanaman orang, dia tahu. Gak perlu kita pukul dia. Misalnya ada di kejauhan di sekolah sana, jangan. Dia berhenti itu. Makanya saya agak sedih juga Tuhan bilang dalam Yesaya pasal 1, lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Itu yang pertama. Kita lanjut kepada yang kedua. Karena ada 4, Bapak Ibu udah mulai lama mungkin ya. Kita akan selesaikan jam 12 pas. Jadi kalau jam 12 pas begitu lama. Kalau Pak tukang makan di PT di kerjaan jam setengah 1 kalau cepat Pak ya. Normalnya kan gitu jam 1. Ya. Mari kita lihat Yeskiel 47 ayat 4. 2-3. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Dia menyuruh aku mengukur 1000 hasta, lebih ke kedalaman sana. 1000 hasta yang mungkin sekitar 500 meter. Sekarang air itu sudah di pergelangan kaki. Bukan di mana? Di lutut dan pergelangan kaki. Di lutut. Lutut. Bicara tentang doa. Ketika ada masalah, dia udah mulai datang berlutut sama Tuhan. Tadi masih sepergelangan kaki, masih lihat ya. Sekarang udah mulai dia melipatkan kaki dan berlutut. Saudara-saudara, sudah mau dipimpin, sudah memiliki roh doa. Katakan roh doa. Roh doa. Mulai mengandalkan Tuhan. Mulai ada doa pribadi. Ternyata nggak bisa aku kuat tanpa Tuhan. Itu orang yang bermimpi roh Tuhan. Mulai ya ada doa keluarga. Selama ini nggak ada doa keluarga. Puji Tuhan, COVID datang, udah mulai doa keluarga. Bahkan secara langsung anak-anaknya berdoa sama bapak mamanya. Yang udah berdoa satu keluarga di rumah selama COVID pasti lebih banyak tetangga. Jangan malu dong. Kenapa? Yang udah berdoa kamu masih berdoa keluarga di rumah. Ayo. Kok nggak ada? Jangan bohong lah. Kok nggak masuk surga? Ya. Ayo yang udah berdoa. Ayo kenapa sih? Ya iya. Udah mulai doa. Dan buat kita bapak di sini cok. Aku solo. Ini pandangan kita. Beda orang orangnya. Amin. Amin. Iya. Ya pastilah kalau lewat peristiwa COVID ini, kalau sampai nggak ada misi berkeluarga, berarti bandel kali atau
baru nanti datang bajoka, baru ada peristiwa keluar. Karena kalau Korea Utara lepaskan nuklirnya, oh macam-macam kau ya, Trump mau ditembakkan ke Amerika, karena di sana masih banyak misionaris penyandang dana untuk penginjilan seluruh dunia. Tuhan alihkan budget apa itu nuklir itu ke Indonesia. Jangan jatuh terbang ya, amin. Tapi daya kemampuan jarak tempuhnya itu di sini disebar sampai ke Papua. Mati kita semua 260 juta. Karena Tuhan belokkan nggak jadi ke Amerika. Waktu zaman saya SMA, di kampung kami ada perusahaan Indoraya. Jadi itu apanya itu, kimianya itu bocor. Airnya satu kabupaten, dulu masuk Kabupaten Tapanuli, semua mengungsi. Ada yang naik truk pergi ke daerah Sumatera Timur, ke daerah Medan sama. Itu nyata. Itu gembala saya berdua. Akhirnya orang setar pertama di kota, anak pula laham hawa. Dia beham hawa kemana kalian pergi? Kalau memang, ya, akhirnya dia berdua. Dia angkat tangan saya ingat. Akhirnya angin itu berhembus malah ke Sumatera Timur, saudara-saudara. Gak jadi, saudara-saudara. Akhirnya segera, mungkin 1-2 hari bisa ditangani waktu itu kebocoran. Yang masih ingat ya, mungkin masih ada dulu dengar berita itu. Ya, Bapak Ibu, doa itu menentukan, ya, kita bisa kuat dalam mengiring Tuhan. Maka itu berserulah dalam kesesakan. Yunus 2 ayat 2 ketika Yunus, ya, ditelan ikan itu, Yunus 2 ayat 2 katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Ini doa lutut, dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suara. Ini Yunus lagi berdua dari perut ikan, itu dunia orang mati. Tuhan dengar suara. Ya. Ini kita musim keadaan COVID ini belum dunia orang mati. Tapi kalau sampai udah ditelan ikan, kita doa, udah di rural lingkungan Hamatean, udah dalam bayang-bayang laut, Tuhan dengar doa kita. Haleluya. Angkatkan tangan sama Tuhan. Ayo Bapak Ibu, ini udah di dunia orang mati ini, Tuhan dengar. Itulah kuasa doa. Katakan kuasa doa. Ya, jangan dengarkan lututmu. Wah, buruk yo. Masih berlari kau dengan kekuatan kakimu seperti kuda. Tahu kau, ketika urapan itu ada dalam hidup dia mendahului kereta Ahab tiba di Israel. Itu sebabnya jadilah gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan setetes Roh Kudusnya di dalam gelas itu, Bapak, tapi full dipenuhkan, artinya dikuasai. Katakan dikuasai. Dikuasai Roh Kudus. Dikuasai, air itu nggak bisa lagi kita bergerak karena udah selutut, udah mulai agak susah. Dari satu pergelangan kaki kita masih lihat. Ya, ayo tingkatkan doa dari sejak sekarang. Amin. Nanti bilang sama suami, Pak, kita tingkatkan doa.
Karena Yunus didengar Tuhan walaupun sudah di perut ikan. Masa kita nggak didengar Tuhan ini? Masih terang benderang dunia sekeliling kita. Pasti. Yeremia 33 ayat 3. 2-3 berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpaham, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan akan beritahukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Itu kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam ya, saya baca dulu Yohanes pasal 8 ya. Kalau bisa itu operator jangan dekat-dekat sama yang lain karena dia terganggu ya berbisik-bisik dengan saudara. Ketika saya suruh bantu searching dia hal-hal yang tidak terpaham dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Ini orang ditemukan Roh Kudus. Catat baik-baik tadi. Berapa 10 malam ini saya sudah sampaikan ini ya. 2-3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu dengannya itulah yang dikatakan. Dan ia 1-3 akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di dalamnya 33 tadi, hal-hal yang besar yang tidak kau pahami, hal-hal yang akan datang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, ini korelasinya. Besar tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui, Tuhan beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Inilah hebatnya Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Yang ada dalam bait Allah itu, air itu sudah meninggi, sudah selutut dari masa sepergelangan kaki di hari pertama 2 sebelum malam. Oh, belum ada air, masih kering. Hari kedua udah mulai di kamar Roh Kudus dia, mulai sepergelangan kaki. Hari ketiga, hari keempat udah mulai selutut, udah mulai dia nggak bisa terus secara bebas karena Roh udah menawan dia. Tadinya dia nggak mau ibadah, tapi dia tetap, Roh itu mendorong dia tetap ibadah, tetap datang. Itu yang ketiga. Jadi tolong Anda catat nomor teleponnya Tuhan. 2 2 2 3 3 3. Gampang kan? Yunus 2 ayat 2, Yeremia 33 ayat 3,